Oke, kita, langsung aja ingin membahas bursa transfer yang cukup mengagetkan juga ya di setengah musim ini, banyak kejutan juga. Langsung aja kita mulai dari Persib Bandung yang mendatangkan David da Silva dan memutus kontrak Geoffrey Casillon dan juga Wender Luiz. Sebelum saya ingin membahas masalah pemain dari Persib Bandung yang diputus kontraknya dan mendatangkan David da Silva, saya hanya ingin mereview aja untuk Persib Bandung di setengah musim ini. Seperti kalian tahu bahwa Persib Bandung top assist yang dimiliki oleh Persib Bandung ya, itu hanya ada 2 nama, Beckham Putra dan Jalnando yang memberikan 2 assist. Artinya apa? Dengan didepaknya Wender Luiz dan Castillion, mungkin kalau Castillion ya sudah jarang dimainkan juga ya di akhir-akhir pertandingan, ya udah is okay. Tapi Wender Luiz yang cukup mengagetkan untuk saya. Walaupun memang Wender Luiz hanya mencetak 6 gol ya kalau nggak salah, 6 gol tapi dibantu dari 2 titik putih. Jadi yang benar-benar murni dari set play itu hanya 4. Jadi saya hanya ingin mengomentari bahwa dengan assist yang diberikan oleh pemain Persib Bandung di lini sayap atau lini tengah, itu seperti kurang menyupport lini depannya Persib. Dengan menyimpulkan dari top assist pemainnya Persib yang hanya dimiliki oleh Beckham Putra dan Jalnando, sisanya hanya satu saja. Dan seperti kalian tahu, Jalnando ini bukan pemain tengah, bukan pemain sayap, penyerang sayap ya, tapi yang sering ditampilkan juga di back kiri. Dan Beckham Putra memang sering dimainkan di gelandang serang atau di sayap. Ini memberikan 2 assist. Tidak ada nama pemain tengah atau pemain sayap lainnya yang memberikan lebih dari 2 assist. Ini nggak ada. Dari 17 pertandingan yang sudah dijalani oleh Persib Bandung, ini top assistnya ini sangat minim kalau menurut saya. Walaupun memang banyak pemain yang memberikan assist ya lumayan banyak, tapi hanya satu saja. Yang paling banyak yaitu hanya Beckham dan Jalnando 2 assist. Tidak ada pemain sayap yang memberikan assist berlebih atau pemain tengah gitu. Jadi menurut saya dengan gambaran saya melihat ditambah ya dengan saya melihat pertandingan-pertandingan Persib Bandung, berapa kali juga saya membuat reviewnya bahwa lini tengah dari Persib Bandung yang sedikit kurang terorganisir dan juga lini sayap dari Persib Bandung yang saya sudah bilang di pertandingan akhir-akhir ini itu sudah ketebak mainnya oleh musuh. Maka tidak ada support yang berlebih ke lini serangnya. Itu menurut saya ya, ini menurut saya. Jadi misalkan memang Wender Luiz diputus kontraknya dan Casillon diputus juga dengan alasan lini depan Persib Bandung kurang tajam, yaitu kembali lagi saya pertanyakan alasan tersebut apakah iya dan David da Silva akan masuk di musim ini dan langsung menggantikan posisi mereka berdua, Wender Luiz dan Castillion. Nah, kita harus melihat nanti. Karena saya melihat David da Silva juga historinya saat membela Persebaya juga lumayan ya. Dan saya nggak terlalu mengerti. Karena saya belum pernah lihat mainnya David da Silva. Jadi nggak berani untuk berkomentar. Tapi intinya yang saya ingin komentari bahwa Persib Bandung nantinya harusnya bisa memberikan support yang berlebih kepada lini depan Persib Bandung. Terutama pada David da Silva nanti. Harus banyak memberikan minimal support-support kepada mereka. Lini depan dari Persib Bandung nanti. Karena ya itu yang tadi saya bilang, dengan assist yang sangat minim diberikan oleh lini depan ya, boleh dibilang kan assist ini kan pembantu pencetak gol ya. Nah ini kan minim, artinya berarti kan tandanya lini depan dari Persib Bandung pun juga minim mencetak gol karena ya supportnya kurang, assistnya itu masih dikit dari pemain-pemain sayap atau pemain tengahnya. Maka dari itu di pertengahan musim nanti selanjutnya ya saya kira harusnya lebih banyak untuk memberikan support kepada lini depan Persib Bandung. Dan apakah Persib Bandung membutuhkan pemain tengah? Ya menurut saya tetap membutuhkan pemain tengah. Karena kita lihat sekarang Persib Bandung tidak adanya Rashid, tidak adanya Ezra Walian ya, walaupun nanti juga akan bermain ya untuk Persib Bandung di sisa musim ini, tapi harus ada antisipasi pemain yang minimal pemain muda sih menurut saya yang bisa menggantikan minimal menggantikan posisi mereka jika pemain inti ini Klok, Rashid, akumulasi kartu atau cedera atau apapun itulah. Karena menurut saya Deddy Kusnandar pun sudah umurnya juga kalau nggak salah sudah lumayan ya. Jadi harus ada angin segar lagi sih untuk pemain tengah atau playmaker yang bisa memberikan
membuka celah gitu. Karena Persib Bandung hanya kurang di situ sebenarnya, pemain playmaker yang bisa membuka celah. Beda ya, kalau Klok ini fungsinya beda. Klok ini pengalir bola aja. Tapi ya yang membuka celah ini saya kira Persib Bandung masih membutuhkan satu pemain lagi. Mungkin jika ada Erzawalian juga ya mungkin bisa menggantikannya, tapi paling enggak untuk saat ini ya paling enggak harus ada satu lagi lah pemain tengah yang harus dibeli oleh Persib Bandung. Walaupun Beckham Putra juga sering dimainkan oleh dijadikan gelandang serang ya akhir-akhir ini. Tapi yaitu saran saya bahwa Persib Bandung menurut saya yang paling penting adalah mendatangkan pemain tengah kembali untuk melapisi Klok atau Rashid nanti atau Erzawalian juga, karena Erzawalian juga setahu saya kan bermain di sayap kiri ya, tapi nggak tahu juga nanti bagaimana karena di timnas kan bermain di sayap kiri kadang memang di gelandang serang juga. Jadi itu pesan saya bahwa saya ingin melihat apakah Persib Bandung di pertengahan musim terakhir ini selanjutnya gitu ya akan David da Silva juga akan gacor apa enggak, dan kita juga melihat support yang diberikan dari pemain sayap atau tengah kepada pemain depan Persib Bandung. Itu review atau sedikit teka-teki pertanyaan saya mengenai pembelian dari Persib Bandung. Lalu yang kedua, ada gosip juga yang cukup mengagetkan dari PSIS Semarang, yaitu pemainnya Bruno Silva yang diincar oleh Borneo dengan alasan karena Bruno Silva sering melakukan indisipliner ya atau tidak disiplin di dalam lapangan, di dalam internal PSIS Semarang, dan juga sering rawan cedera. Oke, saya coba untuk mereview aja. Bruno Silva adalah salah satu pemain yang boleh dibilang menjadi andalan yang cukup penting untuk PSIS Semarang di saat musim ini ya. Karena kalau kalian tahu PSIS Semarang ini hanya ada 4 pemain yang memberikan gol paling banyak, Jonathan, Bruno Silva, Septian David, dan Nur Yulianto. Jika Bruno Silva nggak dimainkan atau dijual, ya berkurang amunisinya hanya ada 3. Nah ini sangat minim kalau saya bilang. Dan sejauh ini juga PSIS Semarang belum ada pemain yang didatangkan untuk menggantikan posisi Bruno Silva jika memang Bruno Silva diganti. Tapi menurut saya sebaiknya Bruno Silva jangan dijual di jeda transfer ini maksud saya. Di musim ini. Mungkin kalau mau dijual nanti boleh setelah musim ini selesai. Karena apa? Karena PSIS Semarang ini sedang dalam track boleh dibilang sangat membutuhkan Bruno Silva. Bukan hanya menjadi top score, bukan, tapi menjadi panutan kepada pemain-pemain PSIS Semarang di satu tim PSIS Semarang. Saya melihatnya chemistry-nya Bruno Silva seperti itu. Tapi ini di luar dari jika benar bahwa Bruno Silva terbukti tidak disiplin ya di internal PSIS Semarang. Karena pada prinsipnya saya selalu mengatakan bahwa pemain sebintang-bintangnya pemain kalau sudah tidak disiplin ya lebih baik memang dijual atau nggak usah dimainin. Itu prinsipnya saya. Tapi jika ini misalkan tidak terbukti bahwa Bruno Silva memang nggak disiplin ya di dalam internalnya PSIS Semarang, ya saya kira Bruno Silva harusnya bisa dipertahankan dulu sampai musim ini selesai. Itu menurut saya. Tapi kalau memang terbukti nggak disiplin ya lebih baik memang ya jangan dipertahankan lebih lama. Karena saya hanya melihat Bruno Silva di dalam lapangan yang selalu kalem, slow gitu. Tapi nggak tahu di luar lapangannya bagaimana. Jadi ini cukup mengagetkan buat saya, Bruno Silva diincar oleh Borneo, dan manajemen PSIS pun juga rumornya sudah memberikan lampu hijau. Tapi nggak tahu benar apa enggak, tapi misalkan memang nggak terbukti Bruno Silva nggak disiplin ya lebih baik dipertahankan. Tapi kalau terbukti sering melakukan ya mungkin telat datang atau apapun itulah, ya silahkan untuk dijual. Karena PSIS Semarang saat ini sejauh ini belum ada pengganti dari Bruno Silva yang benar-benar bisa dijadikan penyumbang gol lagi gitu loh. Jadi kalau mau menjual Bruno Silva ya alangkah baiknya PSIS Semarang mendatangkan pemain depan yang memang historinya mempunyai power di lini depan seperti itu. Lalu yang ketiga, bukan rumor, ini sudah pasti. Gading Martin memegang menjadi divisi marketingnya Persik Kediri ya. Jadi kalau saya lihat dari posisinya Gading Martin yang digarisbawahi marketing, artinya kan melakukan pemasaran tim, boleh dibilang pemasaran tim lah ya. Apakah ada kaitannya dengan jual beli pemain pada Persik Kediri? Nah ini yang saya ingin tahu lebih lanjut dari Persik Kediri. Gading Martin ini ada nggak dijatuhi tugas juga nggak untuk melakukan transaksi jual beli pemain? Jika memang iya, saya kira Persik Kediri harus bisa mendatangkan pemain sayap yang berkualitas seperti yang saya sudah
review kemarin di video saya. Tapi dengan datangnya Arthur Irawan ya di lini tengahnya Persik ya oke, sudah bagus. Lini tengah dari Persik sih saya kira sejauh ini sudah bagus, dan lini belakangnya juga di 4 pertandingan terakhir juga sudah bagus. Ada peningkatan yang cukup bagus ya. Tapi ya itu yang saya katakan bahwa Persik Kediri paling nggak harus membeli lini tengah, lini sayap baik kiri atau kanan yang lebih berkualitas, karena harus mendukung permainan Persik Kediri yang sebenarnya saya lihat sudah bagus. Jadi bukan kritik sih, saran saya untuk manajemen Persik Kediri di jeda transfer ini sebaiknya bisa mendatangkan pemain sayap yang berkualitas untuk mendukung permainan dari Persik Kediri. Jadi saya tunggu kabar yang saya ikuti ya, karena saya beberapa ikuti medsos rumor-rumor transfer di Instagram. Jadi saya lagi mengikuti apakah Persik Kediri bisa mendatangkan pemain sayap di jeda transfer ini. Saya harus lihat, dan pasti nanti kalau misalkan memang menarik saya akan buat reviewnya. Jadi itu aja 3 berita penting yang menurut saya cukup mengagetkan dan cukup berarti banget buat saya untuk semakin penasaran di putaran kedua nanti Liga Indonesia Divisi 1 ini bagaimana. Jadi kita sama-sama menonton, semoga masih ada kejutan pemain-pemain lainnya, dan terutama Persib Bandung, pesan saya semoga bisa membeli pemain tengah untuk mencari pengganti. Dan yang kedua, PSIS Semarang jika ingin menjual Bruno Silva, paling enggak harus mendatangkan pemain juga yang bisa menggantikan penyumbang gol untuk PSIS Semarang. Bukan masalah pemain muda, pemain yang mahal, tapi yang historinya memiliki kontribusi gol di mantan-mantan timnya yang cukup luar biasa. Lalu yang ketiga, Gading Martin semoga bisa memberikan apresiasi yang bagus untuk tim Persik Kediri, karena saya yakin supporter dari Persik Kediri sangat berharap sekali kepada Mas Gading Martin. Jadi itu aja, thank you yang sudah nonton. Nanti kita coba bahas rumor-rumor selanjutnya jika ada yang menarik ya. See you.